dari Usfatul Khaira. Kak, aku boleh tahu nggak sih piramida keuangan yang sehat itu seperti apa? Thank you. Oh, ya, piramida keuangan sebenarnya ini konsep yang udah umum banget ya. Ya. Kalau kita googling juga jawabannya ada. Kalau kita tanya ChatGPT juga ada. Jadi banyak pula versinya. Ini kan populer dulu di Amerika. Sebetulnya sama financial educator di Amerika. Di Indonesia ada turunannya. Tapi aku modifikasinya bikin sendiri untuk sesuaikan sama orang Indonesia. Dan itu ada di buku, di breakdown juga ke produk-produk di ngomongin uang selanjutnya. Pada prinsipnya gini, level paling bawah itu punya penghasilan rutin dulu. Nggak harus tetap ya, rutin. Dalam Rutin, arti tiap bulan tuh ada uang masuk. Jangan sampai bulan ini nggak ada uang masuk, bulan depan ada, punya penghasilan rutin dulu. Itu step paling bawah. Tapi step paling bawah ini aja banyak loh, jutaan orang belum sampai di sini. Ini dulu nih level bawah. Kita ngejual skill kita ngejual tenaga, pikiran, apapun itu. Sampai di situ dulu. Naik lagi, satu step lagi, kita bisa punya kondisi keuangan cash flow yang positif. Dalam arti jangan sampai pengeluaran kita lebih banyak. Nah, untuk level 2 aja banyak yang belum sampai. Ketiga, ini sebetulnya bisa dibilang masih dalam perspektif yang sama, jaga rasio utang. Jangan sampai rasio utangnya berlebihan. Idealnya, sebenarnya banyak orang bilang idealnya di bawah 30%. Kalau aku sih bilang kalau masih muda sebisa mungkin jangan ada utang, kecuali utang produktif, utang usaha yang memang perputaran uangnya besar gitu. Memang terus mengalir gitu. Tapi most people nggak di level seperti itu. Most people ya utang pay later, pinjol. Kalau bisa di bawah 20, di bawah 15% dari penghasilan. Itu aja dulu, itu udah fondasinya kuat sebetulnya. Ada ekses dana kan. Dari situ biasanya ada ekses dana. Ada dana yang timbul di akhir setelah kita punya kewajiban-kewajiban kita. Itu yang kamu pikirin untuk bangun dana darurat dulu. Jadi jangan langsung investasi. Bikin sebuah fondasi supaya resiko-resiko keuangan itu bisa kamu redam. Dan itu yang bikin nanti berikutnya tahap investasi kita lebih waras. Ya. Gitu. Bangun dana darurat dulu, sekian banyak dari total pengeluaran kita selama ada yang bilang 3 bulan, 6 bulan, bebas silahkan. Gitu. Kalau single mungkin kadang bilang 3 bulan, kalau udah berkeluarga sebaiknya 6 bulan. Tapi ini basically yang bikin otak kita waras. Kalau misalnya amit-amit sumber penghasilan kita tiba-tiba mandek, entah dengan kondisi apapun, kita dagang, vendor kita tiba-tiba kabur, kita tiba-tiba kena PHK gitu. Itu kita punya spare waktu untuk mikirin langkah selanjutnya. Berikutnya itu mikirin resiko tak terduga yang besar. Biasanya basisnya adalah resiko sakit kritis kayak gitu-gitu. Makanya aku saranin sebetulnya sisihkan aja untuk asuransi. Nggak harus yang mahal, nggak harus sebutin merek, yang mana aja. Tapi seenggaknya di cover penyakit kritis yang dari orang tua diturunin. Karena kalau nggak, sekaya apapun kita, tagihan rumah sakit itu sakitnya luar biasa. Sekaya apapun ngelihat tagihan rumah sakit udah ratusan juta, miliaran itu bisa wow gitu. Tapi begitu udah kena asuransi, jadi lebih tenang. Dari sini baru mikirin investasi berikutnya apa, akumulasi pertumbuhan asetnya seperti apa dan seterusnya. Nanti yang paling akhir itu mewarisi kekayaan. Dan itu juga ada levelnya sendiri. Orang-orang bingung tuh,